Oke, halo teman-teman. Di sini kita akan coba membahas tentang apa itu kalkulus sebelum kita belajar tentang ilmu kalkulus itu sendiri. Jadi, apa itu kalkulus? Nah, di sini mungkin kita akan membahas empat hal ya, teman-teman. Yang pertama adalah tentang gambarannya sendiri. Jadi, mungkin akan lebih enak kalau kita punya gambaran tentang ilmu kalkulus itu seperti apa manfaatnya, apa tujuannya. Kita juga akan coba belajar sedikit tentang sejarah ya, singkat aja. Kenapa kalkulus itu ada? Kemudian kita akan bahas tentang cabang dari ilmu kalkulus. Ya, ada dua dan dua hal ini yang akan kita pelajari di kalkulus. Terakhir mungkin tentang apa yang akan kita pelajari ya. Pelajari di kalkulus, khususnya kalkulus satu. Jadi bagi teman-teman yang ambil kuliah tentang kalkulus ya, mata kuliah kalkulus, entah itu di teknik, informatika, atau matematika. Nah, dalam belajar kalkulus satu apa sih yang akan teman-teman pelajari? Itu akan kita coba bahas kilas di video kali ini. Oke, kita mulai dari gambaran kalkulus. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat banyak hal berubah. Hampir semua hal berubah. Suhu bisa naik turun, mobil bergerak, dan kecepatannya berubah-ubah. Populasi bisa bertambah dari waktu ke waktu. Nah, kalkulus itu membantu kita mengukur dan memahami perubahan tersebut secara tepat dengan rumus dan grafik. Kalkulus itu adalah bahasa untuk memahami perubahan di dunia nyata. Jadi, ada banyak sekali perubahan di dunia nyata, dan untuk memahami perubahan itu, kita menggunakan kalkulus. Karena pentingnya kalkulus, maka kalkulus ini memiliki beragam manfaat. Ya, seperti ketika kita ingin membangun jembatan, maka insinyur itu menggunakan kalkulus untuk menghitung tegangan, gaya, lengkungan jembatan, ya, volume, dan lain sebagainya. Itu dihitung menggunakan kalkulus. Misal berbicara tentang roket, ya, pesawat, dan lain semacamnya. Kita menghitung lintasan, kita menghitung kecepatan agar bisa tepat ya sesuai tujuan. Kalkulus juga digunakan dalam ilmu biologi untuk memahami aliran darah tubuh. Kalkulus digunakan untuk membantu memodelkan aliran darah, penyebaran obat, supaya alat dan dosis bekerja akurat. Juga kalkulus digunakan untuk membuat teknologi digital ya, seperti AI menjadi lebih canggih. Kalkulus digunakan untuk mengoptimalkan hasil terbaik agar gambar lebih tajam atau jawaban bisa lebih akurat. Dan tentu di samping hal ini ada banyak lagi hal lain yang bermanfaat ya dari kalkulus ya. Kalkulus itu bermanfaat untuk beragam hal lain itu. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran tentang ilmu kalkulus. Next ke bagian 2 kita coba bahas sejarah singkatnya. Siapa sih yang membuat kalkulus dan kenapa kalkulus itu hadir? Kalkulus itu dimulai dari zaman jauh-jauh hari dari Mesir dan Yunani kuno melalui konsep luas dan volume. Jadi ilmu tentang luas dan ilmu tentang volume itu menjadi dasar dari ilmu kalkulus ya, yang dikembangkan oleh orang-orang di zaman dulu. Ada juga Archimedes yang dia hidup sebelum Masehi ya, 200 tahun sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai pelopor awal dari ilmu kalkulus karena menemukan cara hitung luas lingkaran dan volume bola yang dia mirip dengan integral. Nah, integral ini yang nanti menjadi cabang dari kalkulus. Kita bahas di bagian 3 ya. Nah, ilmu kalkulus itu pengembang utamanya mungkin adalah dua orang ini. Setelah matematika dikembangkan dari berbagai zaman ya, dari luas, volume, grafik, dan semacamnya. Kemudian di akhir abad ke-17 ada dua orang yang sangat luar biasa, yaitu Isaac Newton dan Leibniz. Nah, dua orang inilah yang disebut sebagai pelopor dari ilmu kalkulus. Kalau Newton itu menggunakan kalkulus untuk menjelaskan gerak planet, Leibniz itu menggunakan kalkulus untuk menotasikan ya, yang masih digunakan sampai sekarang. Keduanya itu berangkat dari ide yang sama, bahwa dunia selalu berubah dan perubahan itu bisa dihitung.
Nah, banyak perselisihan sebetulnya tentang siapa sih yang menemukan kalkulus gitu. Tapi kemudian disepakati bahwa yang menemukan kalkulus adalah dua orang ini, yaitu Newton dan Leibniz yang sama-sama berjasa besar. Kalkulus tidak berhenti di abad 17, tapi ia juga terus dikembangkan ya oleh ilmuwan seperti Cauchy, Riemann, Weierstrass, dan banyak ilmuwan lain yang mengembangkan kalkulus. Jadi, kalkulus yang kita pelajari ini adalah perkembangan dari orang-orang hebat, orang-orang berjasa di masa lalu. Kalkulus kemudian menjadi pondasi utama ilmu modern, baik dalam fisika, biologi, ekonomi, bahkan sampai teknologi digital, itu mempelajari kalkulus. Oke, apa aja yang akan dipelajari dalam kalkulus itu kurang lebih ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial itu mempelajari tentang laju perubahan terhadap besaran lain yang dinyatakan dengan turunan. Yang rumusnya adalah, wah ini apa ya? Tapi inilah yang akan teman-teman hadapi nanti di kalkulus, ya, kalkulus diferensial. Tapi tenang saja, teman-teman nanti akan belajar secara perlahan-lahan seperti apa itu fungsi, apa itu limit, ya, apa itu turunan, sehingga teman-teman bisa memahami ini. Jadi kita akan coba mempelajari secara bertahap ya. Kita pelajari fungsi dulu, limit, baru nanti ke diferensial. Nah, ini sangat bermanfaat, ya. Kalkulus diferensial sangat bermanfaat seperti untuk mendesain jembatan, mengatur kecepatan roket, hingga melatih kecerdasan AI ya, yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil, untuk meminimalkan kesalahan prediksi dari AI tersebut. Ini penggunaan kalkulus diferensial biasanya digunakan untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, ya, perubahan laju, dan semacamnya. Cabang kedua dari ilmu kalkulus adalah kalkulus integral. Kalkulus integral itu mempelajari penjumlahan terus-menerus dari perubahan-perubahan kecil yang dinyatakan dengan integral. Rumusnya adalah kurang lebih seperti berikut. Nah, ini banyak notasi-notasi yang unik ya, sigma, limit, dan semacamnya. Tapi sekali lagi, nanti kita akan pelajari bertahap sehingga teman-teman bisa memahami hal ini. Manfaat dari kalkulus integral juga sangat banyak ya di dunia nyata, seperti memprediksi banjir dengan cara menghitung total volume air yang mengalir di sungai. Jadi memang kalkulus integral ini biasa digunakan untuk menghitung luas ya, menghitung volume, menghitung panjang grafik, dan semacamnya. Mengukur total jumlah obat, menentukan kerja total yang dihasilkan gaya sepanjang lintasan mesin, ya, hingga memperkirakan akumulasi air hujan dari seluruh wilayah. Nah, ini luar biasa sekali ya penggunaan dari kalkulus integral. Singkatnya mungkin kalkulus diferensial dan integral itu seperti ini gambarannya. Misal dalam situasi mobil bergerak, kita ingin bertanya seberapa cepat kecepatannya berubah. Jadi kadang kan mobil itu berubah ya dari 50 km per jam jadi 60 km per jam. Kita ingin tahu seberapa cepat kecepatannya berubah, itu bisa pakai turunan. Ada air mengalir ke wadah, kita ingin tahu volume air itu, kita pakai integral. Suhu tubuh naik, kita ingin tahu seberapa cepat suhunya meningkat, kita pakai turunan. Ada situasi populasi, berapa total populasi setelah 10 tahun. Nah, ini juga bisa dihitung ternyata menggunakan integral. Oke, kita masuk ke bagian keempat, teman-teman. Jadi, dalam kalkulus satu ini apa sih yang akan teman-teman pelajari? Tentu kalkulus itu banyak manfaatnya ya, tadi seperti yang kita bahas. Dan untuk bisa menggunakan kalkulus, untuk bisa memanfaatkan kalkulus, kita harus mempelajari dua cabang kalkulus, yaitu turunan dan integral. Dan untuk memahami turunan dan integral, mungkin teman-teman akan melewati ilmu-ilmu seperti fungsi. Ya, kita harus belajar dulu tentang fungsi supaya kita paham. Ada fungsi linear, kuadrat, trigonometri, ya, eksponensial, dan lain sebagainya. Kita juga coba mungkin memahami tentang domain dan range dari suatu fungsi. Ada juga limit. Nah, kita mempelajari tentang limit yang nanti ini menjadi pondasi baik turunan ataupun integral. Kalau kita lihat tadi di rumus turunan maupun integral ada limitnya ya. Jadi penting untuk kita mempelajari limit terlebih dahulu.
Ada kontinuitas. Nah, ini tentang apakah fungsi itu tersambung atau terputus. Lalu kita masuk ke turunan, ya, baik konsepnya maupun aplikasinya. Dan juga integral ya, baik konsep maupun aplikasi. Mungkin juga nanti di luar hal ini teman-teman akan belajar hal lain ya. Ini hanya gambaran singkat saja tentang apa yang akan teman-teman pelajari di kalkulus satu. Tentu kalkulus satu sendiri itu lebih kompleks dari ini. Tapi tenang aja, kita nanti akan mempelajarinya perlahan-lahan hingga teman-teman akhirnya bisa paham. Sekian mungkin untuk gambaran apa itu kalkulus. Semoga bermanfaat.